lagi-lagi saya sampaikan bahwa peran Indonesia di sini untuk menyelamatkan G20 ini sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada effort yang ekstra yang dilakukan, maka saya melihat bahwa G20 ini akan gagal. Menyangkut masalah G20 ini sangat menarik. Dan G20 ini perlu untuk diingatkan, saya sampaikan Bu Menteri, G20 ini adalah salah satu legacy Indonesia. Karena G20 ini pada tahun 2008, setahu saya Presiden Amerika George Bush itu yang menelpon Pak SBY. Dia menginginkan akan membentuk suatu komunitas ekonomi dunia dari G7 menjadi G berapa. Timbullah ide dari Pak SBY bahwa lebih bagus G20 dengan mengundang beberapa negara dengan beberapa persyaratan. Jadi ini merupakan legacy bagi Indonesia. Karena apa yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya itu adalah legacy bagi Indonesia. Nah, saya melihat bahwa sekarang ini G20 diambang perpecahan. Apakah G20 yang ada di Bali nanti, di mana Presiden Jokowi menjadi presiden keketuaan G20, akan mengalami perpecahan dan akan yang terjadi bukan G20 tetapi bisa terjadi G19. G19 dalam arti kata Rusia out. Atau bisa juga G13. G13 kenapa? Karena bisa G7 yang dipelopori oleh Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, Italia dan sebagainya itu akan keluar, akan walk out. Sementara negara-negara MIKTA juga timbul perpecahan. Australia sudah mengatakan menolak. Sementara negara-negara BRICS juga pecah. Kita belum melihat Amerika lainnya, seperti Afrika juga belum menentukan sikap. Artinya di tengah-tengah kekuatan blok ekonomi ini terjadi perpecahan. Nah, saya ingin melihat bahwa memang Indonesia harus menyelamatkan. Jadi lagi-lagi peran Indonesia di dalam menyelamatkan G20 itu sangat dibutuhkan. Dan kalau kriterianya adalah sangat dibutuhkan, kalau hanya kita bekerja as usual, business as usual, saya tidak melihat itu akan tercapai. Ada 4 bulan lagi ke depan, G20 ini harus diselamatkan. Saya lebih cenderung tadi secara tegas disampaikan lagi-lagi oleh sahabat saya Pak Effendi Simbolon, yaitu kalau bisa memang Presiden Jokowi keluar kandang. Saya tidak menunjuk kepada siapa, tetapi saya malah merekomendasikan untuk mengutus special envoy kepada mereka semua itu yang berbeda pandangan dengan di antara mereka. Jadi langkah yang dilakukan oleh Bu Menteri saya apresiasi. Tetapi untuk menyelesaikan satu big event seperti G20 dan untuk mempersatukan G20 tidak hanya dengan 1 kali atau 2 kali pertemuan dengan Zoom ataupun hanya dengan tatap muka. Perlu serius. Karena banyak hal-hal yang harus dilakukan. Sekalipun G20 ini adalah fokus terhadap perekonomian yang mewakili hampir kurang lebih sekitar 2/3 dari ekonomi dunia dan dihadiri oleh sekitar 80 negara-negara dunia, 80%. Tetapi lagi-lagi ini tidak bisa dilepaskan dari domain politik. Dan politik yang sekarang itu adalah menyangkut tentang konflik. Apa yang konflik antara Rusia dan Ukraina. Karena bagi Indonesia apa yang dilakukan oleh Rusia itu betul-betul melanggar kedaulatan sesuai dengan prinsip Indonesia, melanggar kedaulatan, melanggar wilayah, melanggar demokrasi,
Dan ya saya berterima kasih bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia, dari negara-negara G20 ada 20 negara G20, ada 14 negara yang mendukung resolusi PBB, termasuk Indonesia. Dan Indonesia belum pernah melakukan suatu statement tentang posisi yang terkini secara bilateral. Sekalipun saya tahu bahwa antara Indonesia dan Moskow itu masih terjadi suatu komunikasi yang baik. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa peran Indonesia di sini untuk menyelamatkan G20 ini sangat dibutuhkan. Dan kalau tidak ada effort yang ekstra yang dilakukan, maka saya melihat bahwa G20 ini akan gagal. Ada 4 bulan waktu, apabila kita melihat ke depan ini bagaimana posisi Rusia, apakah dia bisa menaklukkan Ukraina dalam waktu singkat, maka akan semakin memperkeruh persoalan. Ataupun tidak, ataupun sebaliknya, belum tentu. Nah, jadi sekali lagi Ibu Menteri, tugas ini sangat berat. Saya tahu tidak mudah, tetapi disinilah akan teruji bahwa memang Indonesia dalam setiap persoalan dunia selalu dimintai pendapat. Nah, mudah-mudahan saya berharap G20 ini akan sukses dengan tetap namanya adalah G20. Saya pikir itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.